Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semuanya selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kita senantiasa menikmati anugerah yang dari Tuhan. Pada hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan boleh berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kami pemahaman agar kami mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mengajak kita merenungkan satu topik firman Tuhan tentang menyusun strategi dengan benar. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan topik firman Tuhan ini yang terambil dari kitab 1 Tawarik pasal ke-14 ayat 8 sampai 17. Demikian kebenaran firman Tuhan menuliskan di dalam ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di rembah Refaim, ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-11 menuliskan, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu, orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat yang ke-12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat yang ke-13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Ayat yang ke-14 menuliskan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat yang ke-15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat yang ke-17 menuliskan, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Bapak Ibu Saudara semuanya, kisah ini merupakan kisah dari seorang Daud. Ketika kita baca tadi, baru saja dia dilantik menjadi seorang raja, mungkin dia belum sempat menyapa staf-stafnya, mungkin dia belum sempat bercengkrama dengan rakyatnya, tiba-tiba datang nih musuhnya. Bapak Ibu Saudara, dari seorang Daud, kita akan belajar ketika Daud Tuhan izinkan menghadapi orang Filistin. Daud menghadapinya tidak dengan asal-asalan, tetapi Daud menghadapinya dengan sebuah strategi yang dia susun dengan benar, sehingga menghasilkan sebuah strategi yang benar-benar matang. Sehingga, sebagaimana tadi kita baca, Daud meraih sebuah kemenangan melawan orang Filistin. Bagi setiap diri kita umat-umat Tuhan, ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan di dalam hidup kita, dan Tuhan izinkan itu ada di depan mata kita, mau nggak mau kita harus menghadapinya, kita nggak akan bisa lari. Karena kemanapun kita lari, permasalahan itu tentu nggak akan selesai. Untuk kita menghadapi itu, maka sadarilah kita harus menyusun sebuah strategi dengan cara yang benar, sehingga dapat menghasilkan sebuah strategi yang matang, dan melalui strategi itu kita meraih sebuah kemenangan. Pertanyaannya sederhana begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menyusun sebuah strategi itu dengan cara yang benar?
Dari Daud kita akan belajar beberapa hal penting. Hal yang pertama ialah bertanya kepada Tuhan tentang strateginya. Ketika Daud diperhadapkan dengan orang Filistin, langkah awal yang Daud lakukan ialah Daud tidak mengumpulkan orang-orang terpilihnya, Daud tidak mengumpulkan para menterinya, tetapi yang Daud lakukan ialah Daud bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang 10 menuliskan begini, bertanyalah Daud kepada Allah. Ada suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa Daud bertanya kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana Daud menyadari bahwa ketika dia diperhadapkan dengan orang Filistin, yang mungkin dia rasa, oh dia kan sudah punya pengalaman-pengalaman perang sebelumnya. Tetapi Daud menyadari, Daud gak mengandalkan itu semua, tetapi Daud mau mengandalkan Tuhan dengan bagaimana dia bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan itu bukan sekali, tetapi Alkitab mencatat di dalam ayat yang 14 menuliskan juga, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Daud bukan hanya bertanya kepada Tuhan sekali aja, tetapi di setiap saat, di setiap waktu, Daud senantiasa mau bertanya kepada Tuhan. Bagi setiap diri kita umat-umat Tuhan, sadarilah bahwa permasalahan yang kita hadapi, kita nggak akan bisa mengandalkan kepintaran diri kita. Kita nggak akan bisa mengandalkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Solusinya ialah, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, gimana strateginya ini? Gimana rancangannya Tuhan? Agar apa? Agar kita nggak salah langkah, Bapak Ibu Saudara. Dan Daud menyadari, agar dia nggak salah langkah, langkah awal yang dia lakukan, dia mau bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya sekali, tetapi Alkitab mencatat Daud bertanya lagi. Jadi, setiap saat, setiap waktu, sebelum dia melangkah, dia mau bertanya dulu kepada Tuhan. Gimana langkahnya Tuhan? Gimana apa yang harus aku tempuh Tuhan? Sehingga aku nggak salah langkah Tuhan. Bagi setiap diri kita umat-umat Tuhan, sadarilah bahwa sebagaimana Daud, seorang raja, seorang pribadi yang berkuasa, seorang yang sangat Tuhan pakai, masih senantiasa menyadari bahwa dia mau tetap tunduk pada otoritas Tuhan, dengan dia mau bertanya kepada Tuhan. Maka sadarilah, ketika diri kita mengawali itu bersama dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, maka saya percaya, bukan kegagalan, namun sebuah kemenangan yang pasti, yang akan kita terima bersama. Amin. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bagaimana cara kita, di dalam kita menyusun sebuah strategi itu dengan cara yang benar. Yang kedua ialah mendengar arahan Tuhan tentang strateginya. Ketika Daud tadi bertanya kepada Tuhan, Daud membuka ruang bagi Tuhan untuk Tuhan menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang 10, ada bagian yang menuliskan begini. Tuhan menjawab, majulah. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana strateginya? Di situ Daud ingin memberikan ruang bagi Tuhan agar Tuhan leluasa menyampaikan apa saja strateginya. Dan Daud duduk diam mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan bagi dirinya. Makanya di ayat yang 10 tadi menuliskan, Tuhan menjawab, majulah. Ketika Daud mendengar pernyataan itu, Alkitab mencatat Daud maju. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-14 tadi menuliskan bahwa Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan masih diberikan kesempatan oleh Daud untuk ia dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Jikalau tadi di ayat yang 10 menuliskan, Tuhan menjawab majulah, maka di ayat yang ke-14 ini menuliskan bahwa janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Ada dua pola jawaban yang berbeda. Yang pertama maju, yang kedua sederhananya Tuhan membilang kepada Daud, Daud, diam aja dulu, jangan buru-buru maju. Apa yang Daud lakukan? Apakah ada sebuah respon penolakan? Ataukah ada respon sebuah tanda tanya? Tuhan tadi engkau bilang maju, kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Tetapi yang Daud lakukan ialah Daud nggak ada sedikit pun bertanya, Daud nggak ada sedikit pun penolakan, tetapi Daud dengan setia mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan.
bagi setiap diri kita umat-umat Tuhan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menyampaikan apapun yang mau Dia sampaikan. Tuhan bilang, jangan takut anakku, percayalah, majulah, aku pasti menyertai engkau. Maka disitulah kesempatan bagi kita untuk kita mau taat, kita maju. Berikutnya kita bertanya lagi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ternyata Tuhan agak sedikit berbeda nih cara jawabnya. Jika yang pertama tadi Tuhan suruh maju, sekarang Tuhan suruh duduk diam aja dulu melihat. Bagi kita umat-umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya tidak menutup kemungkinan akan ada sebuah respon tanda tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa berbeda jawabannya? Dari Daud kita bisa belajar bahwa walaupun cara Tuhan boleh menjawab berbeda, namun respon yang harus ditunjukkan haruslah respon yang tetap sama, yaitu setia mendengar arahan Tuhan tentang strateginya. Karena apa? Tugas kita ialah kita hanya mendengar saja. Taat aja, nggak usah banyak tanya. Biarkan Tuhan yang beracara dalam diri kita. Karena seringkali tanpa kita sadari, ada sebuah respon penolakan ketika kita mendapati adanya sebuah perbedaan cara Tuhan menjawab. Percayalah bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya 1001 cara, bahkan lebih daripada itu. Tugas kita ialah kita hanya mendengar dan kita akan melihat cara Tuhan yang kreatif bekerja dalam diri kita. Dari Daud kita bisa belajar hal yang kedua ialah mendengar arahan Tuhan tentang strateginya. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, dari seorang Daud kita akan belajar hal yang ketiga, gimana cara kita menyusun sebuah strategi itu dengan benar. Hal yang pertama tadi ialah bertanya kepada Tuhan. Hal yang kedua ialah mendengar arahan Tuhan. Dan hal yang ketiga ialah menerapkan arahan Tuhan tentang strateginya. Satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal ke-14 ayat yang ke-11 menuliskan, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Bapak Ibu Saudara, ada suatu pernyataan yang Daud sampaikan. Daud menyatakan bahwa Allah telah menerobos musuh-musuhku. Bagi setiap diri kita, kita harus senantiasa percaya bahwa Allah yang akan bekerja menyatakan pembelaannya bagi setiap diri kita. Siapapun orang-orang yang bertindak jahat di sekitar kita, percayalah mereka yang akan berhadapan dengan Allah. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, percayalah bahwa Allah yang akan menerobos itu semuanya. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena kekuatan kita terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari Daud kita juga bisa belajar bahwa selanjutnya dikatakan Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Bapak Ibu Saudara, permasalahan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah kita akan menyelesaikannya. Yes, itu benar banget. Namun dari seorang Daud kita juga dapat belajar bahwa permasalahan yang kita hadapi itu akan bisa diterobos, dan cara menerobosnya itu ialah melalui diri kita bersama. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa masalah kita bisa selesai yang dimana cara yang paling efektif Tuhan pakai diri kita sendiri? Bisa saja Tuhan memakai orang lain, bisa saja Tuhan memakai siapapun. Tetapi sadarilah bahwa cara yang paling efektif dan cara yang benar-benar Tuhan ingin pakai ialah melalui diri kita. Karena apa? Bisa saja Tuhan bilang, kalau bisa melalui dirimu, mengapa harus pakai orang lain? Ya kan? Seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud menyadari, musuhnya orang-orang Filistin itu bisa terselesaikan. Satu sisi dia menyadari bahwa Tuhanlah akan menyelesaikan itu, dan Tuhan sudah menyelesaikannya. Namun di satu sisi dia juga menyadari bahwa Tuhan menyelesaikannya itu dengan apa? Bukan dengan orang lain, tetapi melalui dirinya.
Ini menunjukkan suatu pesan penting bagi kita bersama bahwa untuk kita nggak usah lari dari masalah kita. Kita berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah. Senantiasalah menyadari ketika kita berserah kepada Tuhan, maka di situ pula kita harus senantiasa juga berjuang bersama dengan Tuhan. Mungkin kita rasa bahwa, bukankah Tuhan bisa menyelesaikannya dengan caranya sendiri? Yes, benar banget. Tapi saya mau bilang, cara Tuhan menyelesaikan masalah kita ialah melalui diri kita bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, sadari, yuk sama-sama. Gak ada pilihan untuk kita lari. Pilihan satu-satunya ialah hadapi, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita, dan lebih daripada itu, Tuhan pakai diri kita untuk kita melihat bahwa ternyata masalah itu selesai melalui diri kita. Karena Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita. Dari Daud hari ini kita bisa belajar satu hal penting, ialah tentang menyusun sebuah strategi dengan benar. Bagaimana cara kita dapat menyusun sebuah strategi dengan benar? Yang pertama, bertanya kepada Tuhan tentang strateginya. Ini menunjukkan bagaimana kita menyadari sepintar-pintarnya diri kita tetap memberikan kesempatan untuk Tuhan mau menyampaikan apa yang mau Dia sampaikan bagi kita. Kita nggak mengandalkan diri kita sendiri, karena kita menyadari kekuatan kita terbatas. Hal yang kedua ialah kita mendengar arahan Tuhan tentang strateginya. Ketika kita bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyampaikan apapun yang mau Dia sampaikan bagi kita, maka yuk sama-sama buatlah diri kita tunduk pada otoritas kuasanya. Dan tak ada sedikit pun penolakan, tak ada sedikit pun pantahan, tak ada sedikit pun pertanyaan. Tetapi kita membuka telinga kita lebar-lebar untuk kita bisa mendengar dengan baik tentang apa yang mau Dia sampaikan. Dan hal yang ketiga ialah menerapkan arahan Tuhan tentang strateginya. Kembali saya mau bilang ialah Tuhan bekerja menyelesaikan setiap permasalahan kita. Yes, benar banget. Dan cara Tuhan yang paling efektif menyelesaikannya itu ialah melalui diri kita. Makanya saya mau bilang bahwa terapkanlah strategi itu bukan dengan orang lain, tetapi pakai diri kita untuk kita bisa menerapkan strategi itu. Sehingga kita akan melihat kemenangan yang dari Tuhan nyata bagi kita bersama. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami bersama. Tanamkan agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami juga semakin mengerti kehendak Tuhan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.